Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin roti gemoy, roti caterpillar atau roti sobek apalah ya teman-teman. Yang jelas ini bikin very soft ya, sangat lembut sekali. Roti gembong juga bisa loh kita bikin, malah rasanya lebih mantep kalau homemade ya, atau roti gembul atau roti sejenisnya ya yang ada di toko-toko. Kita bisa bikin ala rumahan yang lebih mantep, tentu rasanya juga enak dan toppingnya bisa dipilih-pilih sesuka ya. Oke teman-teman, ini juga aku bikin yang pakai cup-cup gitu ya. Lebih besar ini cupnya, jadi 300-an lah ya, 370 gram tepung double zero. Jadi ini aku pakai tepung double zero teman-teman. Aku pengen coba bikin roti manis pakai tepung double zero, hasilnya very soft ya, lembut banget tuh. Dan tidak hanya tepungnya aja ya, tapi kan ada tambahan yang lain, tentu saja bisa pakai kuning telur atau susu cairnya, juga pakai ada bread improver juga ya. Jadi banyak faktor tambahan yang membuat roti itu sangat lembut. Oke, untuk permukaan atasnya ya teman-teman, ini pakai kuning telur dan susu cair dan bisa membuat permukaannya menjadi lebih lembut dan shiny tentunya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke pembuatannya. Ini ada kurang lebih 370 gram seadanya tepung double zero ya teman-teman. Kemudian aku pakai 3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan ceper ragi instan. Jadi bahan-bahan kering seperti ini ya, kita langsung aja. Ini saya kuburin dulu ya si raginya biar dia enggak nguap udara juga sih teman-teman, maksudnya biar tersimpan dulu ya, walaupun berapa detik. Jadi ditutupin sama terigunya karena kita nunggu untuk bahan tambahan lainnya. Ini ada bread improver teman-teman. Bread improver aku pakai setengah sendok teh aja udah cukup ya, setengah sendok teh aja sudah cukup. Dan juga aku pakai kalsium propionat. Kenapa aku pakai kalsium propionat? Ini aku mau ngecek ya, mau ngetes. Sebelumnya aku bikin roti bluder premium, aku juga pakai kalsium propionat ya. Aku masih diemin itu, aku cek ya dari yang hari Rabu minggu lalu tuh teman-teman, seperti apa. Jadi katanya bisa tahan 2 minggu. Nah, ini juga aku mau tes ya. Aku pakai kalsium propionatnya cuman 1/4 sendok teh aja. Oke, selanjutnya kita kasih kuning telur 2 butir aja. Jadi si kuning telur ini sebagai bread improver pelembut alami gitu ya teman-teman. Ini pakai kurang lebih 150 ya, 150 susu cair. Kalau terlalu lembek nanti bisa dikurangi susu cairnya, kurang lebih 100 ml aja ya teman-teman, karena ada kuning telurnya, jadi nambah kelembaban. Ini aja susu cairnya 100 ya, tapi kalau mau teman-teman tambahin nggak apa-apa, 100 ml susu cair atau 125 ml susu cair atau 100 ml susu cair, sisanya pakai air biasa. Saya juga pakainya 100 ml susu cair, 25 ml pakai air hangat aja. Kan lumayan tuh sisa dari gelas ukurnya, masih ada susu sama kuning telurnya, bisa kita bersihkan ya dengan air yang kita masukkan ke gelas ukur, jadi bersih gitu teman-teman. Oke, ini kita ulenin pakai tangan aja. Kalau teman-teman punya mixer yang untuk roti lebih baik lagi, atau punya alat ya untuk adonan yang lumayan berat begini ya. Tapi kalau udah terbiasa pakai tangan juga nggak apa-apa. Dan kalau sudah seperti ini, kita kasih 1 sendok teh garam. Saya pakai butter 2 sendok makan.
2 sendok makan atau 3 sendok makan butter ya. Tapi kalau pengen kecium banget bisa 3 sendok makan, maksudnya itu juga bagus ya, bikin wangi dan lembut tentunya. Atau pakai cake margarin juga bisa ya teman-teman. Ini kita uleni kurang lebih 15 menit. Kenapa harus 15 menit? Karena aku pakai ulen tangan. Biasanya timernya segitu ya teman-teman, biar dapat adonan yang teksturnya itu halus, dan kalau ditarik gluten windownya itu tipis ya, sangat tipis dan transparan. Jadi kalau sudah seperti itu kita sudah cukup uleni. Tapi kalau ulennya santai ya, kita bisa perkirakan 20 menit. Ini adonan udah mulai halus mulus, tandanya lebih elastis aja, lebih mulur ya teman-teman. Tuh, jadi kalau sudah begini sudah wajib seperti ini ya. Nah, kalau bikin donat dan roti itu, karena memang ini akan membuat seratnya lebih halus lagi, serat rotinya. Nanti kita proofing, diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Nah, ini sudah 1 jam, sudah 2 kali lipat mengembangnya. Kita kempiskan juga nggak apa-apa, dikempiskannya yang pelan-pelan aja ya. Oke, kita akan timbang dulu kurang lebih. Kalau menimbang ya suka-suka ya teman-teman, mau berapa gram. Aku pakainya ini hampir 140-an semua, jadi pas ya. Tapi kalau teman-teman mau ukurannya kayak apa ya boleh juga ya. Ini aku pakai loyang karena mau bikin roti sobek. Nih request anakku, roti sobek rasa strawberry dan rasa coklat, jadi mirip roti gembul atau roti gembong ya teman-teman. Jadi ini bisa kita bulet-buletin dulu, kita timbang dulu ya. Timbang ini sebenarnya bisa lebih kurang lah ya. Jadi kalaupun buat dagang juga lebih kurang kan, kalau adonan memang macem-macem ya. Kalau digital, pakai timbangan digital lebih enaknya gitu teman-teman. Lebih kurangnya ya kebanyakan lebih lah ya, perkiraannya ya, bangsa 140 bisa 141 atau 142. Oke, cara membuatnya yang seperti ini juga bisa, atau dengan cara misalnya kita pipihkan ya, pipihkan pinggir-pinggirnya, baru kita biarkan tengahnya tebal. Kenapa? Biar dia enggak keluar-keluar tuh isinya, apalagi isiannya itu sangat lunak ya. Kalau yang lunak-lunak itu enaknya bundar aja gitu teman-teman, dipipihkan. Oke, ini kita
hampir selesaikan semua. Oke, ini kita akan proofing selama 1 jam lagi, dan jadilah dia lebih mekar ya, lebih mengembang lagi 2 kali lipatnya. Baru kita olesi dengan kuning telur ya. Selain kuning telur yang bisa bikin shiny, bikin brownie juga, dia cantik ya teman-teman. Dan supaya lembut ya di permukaannya itu, maka kita kasih juga susu cair. Jadi olesannya itu olesan, menurut saya ini olesan wajib ya, kuning telur dan susu cair. Makanya kalau untuk family lebih premium ya teman-teman, karena kan bahannya juga bagus ya. Nah ini susu cairnya, kenapa pakai susu cair juga, menurut pengalaman aku sih dia lebih lembut aja. Oke, untuk apinya 5 menit api besar ya, dan 5 menit kedua api sedang, 5 menit terakhir api kecil. Tapi tergantung dari oven takrik masing-masing. Kalau bisa jenis roti kayak gini harus di rak tengah, dimana kawat yang di atas itu dikeluarin dulu, terus pakai 2 oven teman-teman. Kalau saya sih seperti itu ya, karena kan nggak mungkin kita nunggu dia proofing lagi, lumayan 15 menit ya untuk loyang yang berikutnya. Jadi pakai 2 oven. Kalau teman-teman punya oven besar ya nggak apa-apa ya, sekaligus sekan gitu. Tapi karena saya oven tangkringnya juga kecil, jadi saya pakai 2 oven. Yang satu kompor apinya tuh beda ya, yang satu lagi juga beda. Jadi yang untuk roti sobek ini ya, yang agak panjang ini saya 15 menit. Tapi kalau yang roti yang pakai cetakan ini, pakai loyang, dia pakai apa namanya wadah ya, bunder-bunder, ini 19 menit. Jadi dengan api kompor pun beda-beda ya teman-teman. Oke teman-teman, yang tadi udah saya olesi mentega biar lebih shiny gitu. Ini pokoknya lembut banget ya, dipegang juga dia betul-betul soft ya teman-teman, sangat brownie, dan ini mesti enak ya, dan amat lembut. Pokoknya nih nanti yang satu tuh yang bundar dicetakan itu saya akan simpan ya, karena ini pakai kedua kalinya pakai kalsium propionate. Jadi aku mau tes dengan tepung double zero. Ini tepung yang amat sangat cocok untuk roti manis menurutku. Selain aku pakai tepung cakra ya, dua-duanya bagus, dan ini lebih lembut lagi ya menurutku. Tapi dua-duanya bisa dipakai sih, cuman ini harganya agak lebih mahal sedikit sih dari cakra ya teman-teman. Kalau buat pengen yang roti soft banget gitu, bolehlah double zero ya. Dan juga apa namanya, saya sudah tes ya. Nah, saya sebelumnya tuh bikin roti bluder itu pakai kalsium propionate yang pakai tepung cakra. Nah ini saya juga menggunakan tepung protein tinggi double zero dan kalsium propionate ya. Jadi ini akan saya tes juga yang satu itu, mau seberapa lama sih dia nggak jamuran gitu, dan juga kelembutannya seperti apa. Ini saya pakai bread improver baker bonus ya, dua-duanya saya pakai baker bonus. Oke teman-teman, ditunggu ya video saya. Saya mau nge-review kalsium propionate ya.
saya pengen buktikan sampai bertahan berapa lama gitu. Kalau untuk konsumsi keluarga ya, nggak perlu pakai kalsium propionate atau pengawet ya, itu juga udah habis duluan, cuman ini karena saya mau pakai. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya ya. Nantikan review kalsium propionate aku ya.